si spontaneous potensial ini lebih ke elektrik atau potensial listriknya dari batuan. Kalau kemarin gambar Raylock itu satuannya adalah API, derajat API, GR API. Kalau Spellock itu satuannya MP, milivolt. Karena dia adalah mengukur potensial listrik dari batuan yang disebabkan oleh misalnya ada formation connect water atau drilling fluid atau juga shell. Nah, karena dia berdasarkan potensial listrik, dia ada dua elektroda kan yang ditempatkan di dalam sumur. Jadi ada recording electrode sama ground electrode di permukaan. Jadi recording electrode itu yang ada di alat ya, yang ikut di misalnya kalau kita sekarang pakai LWD, logging while drilling, dimasukin atau diikutsertakan di drill string ya, gitu. Nanti di atasnya ada kayak pencatatnya, pencatat dari sifat listriknya itu. Lalu pengukuran untuk seluruh interval kedalaman dilakukan dengan mengukur beda potensial antara kedua elektroda tersebut. Yang keempat, pengukuran listrik dan satuannya MP atau milivolt. Nah, ini seperti ini gambarannya. Ini alatnya ada di dalam sumur ya. Satu lagi di atas ada ground on surface untuk pencatat. Terus ada isolated kabel karena dia masuk ke dalam lubang bor, jadi harus terisolasi ya. Takutnya ini kan ya, mengandung listrik gitu kan, kalau nggak diisolasi kabelnya takut bahaya malah. Terus ada elektrodanya di paling bawah gitu. Nah, ini Spellock mencatat beda potensial antara electrical potensial elektroda yang ada pada lubang sumur dengan elektrik potensial dengan elektroda di permukaan. Beda potensialnya itu terbentuk karena adanya perbedaan salinitas filtrat lumpur dengan air formasi. Nah, gambarannya seperti ini, kondisi originalnya misalnya nih di dalam sumur ya. Pasti kan banyak ada ion-ion nih, ada Na+, Cl- gitu kan. Nah, ini ada weak solution gitu. Nah, nanti si atom-atom ini atau partikel ini kan sifatnya dinamik ya, dia bisa pindah ke samping ya untuk mengisi. Misalnya di sini udah penuh nih, sedangkan di sini baru 2. Nah, dia harus misalnya dia mau pindah atau supaya menyelaraskan gitu kan. Nah, nanti dia pindah, misalnya Na plusnya pindah ke samping gitu kan, terus Cl-nya pindah juga, misalnya ini juga sama. Nah, ini ada liquid Johnson potensial atau EJ. Ya, karena ion itu akan cenderung bermigrasi dari larutan dengan konsentrasi tinggi ke rendah sampai terjadi kesetimbangan. Jadi kan di sini belum setimbang ya, kalau dilihat dari original condition-nya masih lebih berat ke sebelah kanan ya. Nah, ini nanti si partikel-partikel ini atau ion ini pindah supaya dia seimbang kondisinya. Gitu. Terus ion Cl- lebih mobile atau lebih dinamik daripada Na+, sehingga arus listrik akan mengalir dari konsentrasi rendah ke tinggi. Semakin besar kontras salinity-nya, maka akan semakin besar potensialnya. Nah, ini ceritanya kan kalau di dalam lubang bor seperti ini ya. Ini dinding lubang bor gitu, ini formasinya samping kanan kiri gitu kan. Kayak kue lapis lah ya, ada shell, terus di sini ada sand, terus bawahnya lagi shell gitu. Ini matnya. Nah, yang dekat-dekat, yang di dekat lubang bor apa tadi? Kalau itu kemarin udah belajar sama Prof. Asri belum? Yang di dekat lubang bor itu daerah apa? Nah, kalau di sini kan dibilangnya embedded zone ya. Kenapa dibilang embedded zone? Karena dia dekat lubang bor sini. Pasti namanya lubang bor ini lurus, kalau kita gambar kan lurus, tapi sebenarnya kan bisa jadi ada rongga-rongga ya, atau lubang bornya itu nggak sebagus ini gitu kan. Terus ada juga nanti ada pengaruh dari filtrat lumpur yang masuk ke dalam zona. Namanya makanya dibilang embedded zone gitu. Embedded zone itu karena terinvasi oleh mat filtrat yang ada di lubang bor. Nah, ini dia di sini kan tulisannya plus ya. Berarti dia ionnya atau partikelnya positif, sedangkan si contact water itu negatif. Nah, nanti mereka ini saling menyeimbangkan, jadi mana yang kurang atau sudah pekat ya, udah jenuh gitu, dia pindah untuk
menjadi seimbang. Di sini kalau dibilang mat filter konsentrasi rendah dan air formasi konsentrasi tinggi. Ion Cl- lebih mobile dari Na+, sehingga arus listrik mengalir dari konsentrasi rendah ke tinggi. Nah, ini juga sama. Ini adalah original condition dan ini dynamic condition juga. Ini dinding lubang bor. Nah, ini shell. Di bawahnya sand. Nah, nanti ini ion-ion yang ada di sand atau di condensed water itu kan tadi apa bersifat kalau yang Cl- itu lebih mobile ya gitu atau jadi bisa lebih ada yang pindah misalnya di sini Na+ gitu kan. Nah, ini bisa saling mengisi Na+ masuk ke sini shell gitu. Akhirnya masuk ke lubang bor. Nah, kalau di sini membran potensial beda lagi. Karena shell itu permeable, shell permeable maksudnya terhadap ion Na+, tapi tidak terhadap Cl-. Jadi sebenarnya kan saya itu kan non poros ya lapisannya, tapi dia untuk Na+, dia bisa menyerap atau permeable gitu. Sehingga hanya ion Na+ yang melewati sel dari salin formation water ke mat yang lebih rendah salinitinya. Jadi kalau kita ada shell kayak gini, muncul gini. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi Na+ mau ke lubang bor, ke mat sini bisa lewat shell. Tapi untuk Cl- dia tidak bisa lewatin shell gitu. Karena membran potensialnya lebih si shell itu lebih menyerap atau permeable terhadap Na+. Nah, makanya ada namanya nih di potential log ini ada EIJ sama EM. EIJ itu tadi ya liquid junction potensial sama EM itu membran potensial. Jadi ini ada defleksinya ke kiri ke kanan nanti dari hasil yang perbedaan potensial listriknya. Nah, ini ada di bawah nih ya, ada liquid junction, sand, ada embedded zone sama virgin zone. Bedanya apa? Kalau embedded tadi terkena invasi lumpur. Jadi kan kalau di dekat lubang sumur ini pasti ada resepan-resepan ya, karena kan mungkin aja ada resepan ke daerah embedded zone. Tapi kalau virgin zone dia nggak mungkin kan, karena dia agak jauh, lebih jauh daripada lubang-lubang. Ini SP total adalah elektrokimia total EIJ ditambah EM tadi. Kalau RMF-nya lebih besar daripada ROV, gitu kan, salinity mat filtratnya lebih rendah dari condensed water, maka nanti ada defleksi ke kiri. Jadi SP potensialnya negatif disebut SP normal ya. Tapi kalau RMF-nya lebih kecil daripada RW atau salinity mat filtratnya lebih tinggi dari formation water, nanti defleksinya ke kanan, disebut dengan reverse SP. Sedangkan untuk yang RMF-nya sama dengan RW, itu garis lurus. Ya, defleksinya lurus, jadi nggak ke kanan ke kiri. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi defleksi kurva SP. Misalnya kalau kemarin kan ada tebal lapisan juga di gambarnya ya. Pasti itu ada ngaruhnya juga. Terus resistivity batuan, perbedaan resistivity air formasi RW dengan filtrat lumpur, kedalaman invasinya sama volume clay atau fish-shell. Limitasinya tidak bisa digunakan jika lumpurnya yang digunakan itu adalah oil based mud. Kenapa? Karena kan dia listrik ya. Sedangkan kalau oil based mud kan dia cenderung apa? Kenapa nggak bisa pakai oil based mud? Ada yang tahu nggak? Halo. Halo. Ini ada yang tahu nggak nih kenapa si espelok nggak bisa untuk jika digunakannya itu lumpurnya oil based mud? Ini tadi ada siapa ya? Ada banyak kan nama-namanya. Ada yang tahu nggak? Penyanyian pada tidur lagi nih.
Jadi pertanyaannya apa ya, Bu? Ini kan ada limitasi ya di SP itu. Dia tidak bisa digunakan jika lumpurnya berbahan dasar oil based mud. Mengapa nggak bisa digunakan? Bu, saya ingin coba menjawab, Bu. Namanya? Aryadi, Bu. Aryadi. Ya, oke, silahkan Aryadi. Kalau yang saya tahu, kenapa SPLO tidak bisa digunakan pada lumpur yang basisnya oil based mud, karena oil based mud bersifat non-konduktif, bukan, Bu? Tidak bisa mengantarkan partikel listriknya. Ya, betul sekali Aryadi. Jadi benar kan kalau oil based mud itu kan dia cenderung nggak konduktif ya. Makanya kalau kita lihat defleksi kayak kemarin kalau di SP-nya itu kalau dia di resistivity ya, kalau kita lihat di tag kedua, kalau yang berbahan dasar minyak itu kan pasti resistivity-nya besar ya, sedangkan conductivity-nya kecil. Jadi ini oil based mud itu nggak bisa digunakan karena ya tadi dia bersifat non konduktif ya, sedangkan CSP itu kan dia mengukurnya berdasarkan beda potensial dengan arus listrik kan. Nah, makanya nggak bakalan bisa tuh mengalir arus listriknya, dan nggak bisa juga jadinya nggak akurat gitu pengukurannya ya. Jadi bisa jadi emang nggak bisa dipakai gitu kan, karena dia bersifat non konduktif. Benar tadi Aryadi bilang. Terus kita juga harus ada koleksi SP nih. Koleksinya terhadap apa aja? Pertama, ketebalan lapisan ya. Kalau kurang dari 10 feet perlu dilakukan koleksi. Terus generalnya selalu dilakukan koreksi kurva SP terhadap ketebalan. Terus yang ketiga, efek borehole diameter dan inflasi pada log SP sangat rendah sehingga dapat diabaikan. Jadi kalau ada kayak kemarin di kaliper gitu kan, misalnya ada slugging atau apa gitu kan, ada cave, nah itu bisa diabaikan aja karena inflasinya pada log SP itu sangat rendah. Nah ini seperti inilah keadaan di dalam permukaan tanah, di dalam tanah itu. Nah ini ada SP log-nya. Misalnya kalau dia shell, dia garis lurus karena RMF-nya sama dengan RW ya kan. Nah kalau misalnya dia sandstone B, nih sandstone B itu RMF-nya lebih besar daripada RW, jadi dia ada defleksi ke kiri gitu. Nanti ada shell lagi. Kalau shell itu kan RMF sama dengan RW ya. Jadi dia garis lurus lagi. Lalu ada sandstone D gitu kan. Itu RMF-nya lebih kecil daripada RW. Nah, defleksinya ke kanan. Untuk penentuan minus 42, 44 itu adalah beda potensial yang ada di dalam zona itu ya. Di misalnya sandstone A, B sama D kan nggak mungkin sama ya. Karena karakternya mungkin berbeda juga gitu kan. Terus arus listrik batuannya juga berbeda. Jadi yang satu karena dia, cuma yang kita harus ingat kalau RMF-nya lebih besar daripada RW, defleksinya pasti ke kiri. Kalau RMF-nya lebih kecil itu ke kanan. Nah ini ada juga influence faktornya dari bed thickness. Kalau kurang dari 10 feet itu perlu dikoreksi ya tadi ya. Terus juga dia harus dikoreksi terhadap ketebalan juga. Terus bed resistivity, yang higher resistivity reduce the deflection this aspect curve gitu kan. Terus borehole invasinya juga sama. Jadi bisa diabaikan ya karena dia kecil gitu. Nah kayak gini, misal kayak tadi ya RMF sama dengan RW, berarti garis lurus kan dia batuannya apa? Shell ya, lurus gitu. Terus RMF lebih besar daripada RW ke kiri gitu kan. Nah, tapi di sini juga ada RMF-nya lebih besar lagi daripada RW 2 kali gitu kan, lebih besar 2 kali daripada RW. Berarti dia mendekati ke 0 sini. Nih. Ya, dia lebih mendekati ke garis yang ini, yang merah. Terus balik lagi nih, RMF sama dengan RW, karena dia batuannya shell ya. Jadi dia garis lurus lagi.
Terus ada RMF lebih kecil daripada RW, nah defleksi ke kanan. Terus bawahnya lagi ada shell lagi gitu kan, RMF sama dengan RW, jadi lurus lagi. Nah ini untuk yang ketebalannya, jadi harus lihat ya. Di atas ini kan yang garisnya ini aja. Nah kalau yang ini karena dia shell, dia gambarannya kan kayak gini ya, litologinya ya. Jadi dia harus garis lurus. Nah ini ada thick clean head sand. Jadi ada sandnya di sini, dia di sini bilangnya RMF lebih besar daripada RW yang ini ya. Berarti dia bisa bikin garis ini kurvanya. Terus ada shell lagi nih, dia lurus lagi. Lalu ada kecil. Nah, kecil ini bisa kita bikin kecil banget kayak gini, kotak, atau bikin kayak lengkungan kayak segitiga ini juga nggak apa-apa. Cuma dia akan kecil kan, nih yang ini. Yang ini kan formasinya kecil misalnya. Ya, terus ada sel lagi, lurus lagi. Nah, ini agak besar. Ya, kita bikin sesuai lebih, kayaknya ukurannya sama yang ini ya. Yang ini sama besarannya. Kita deflasinya lebih tebal gitu kan. Lalu ada sel lagi, lurus lagi gitu. Terus ada clean sand. Nah, ini juga sama nih ketebalannya. Kita bikin kotak lagi kayak gini. Terus ada shell lagi, balik lagi ke garis lurus yang awal. Nah, sama sampai terakhir di sini. Gitu. Nah, jadi kita bisa hitung SSP ini sama dengan min K kali log RMF per RW. Ini hilanginnya gimana nih? Nggak bisa ya? Nah, ini juga sama shell content. Kalau ada shell content, dia lebih ke bersifat RMF-nya sama dengan RW. Gitu. Terus kalau dia permeable zone itu lebih ke ada deflection-nya ya. Udah berubah belum sih ini? Udah ya? Udah Ibu. Oke. Nah, kalau dia ada shell juga kita harus bikin dulu nih tulisan shell baseline. Jadi kita bisa tahu shell baseline itu apa aja nih yang mitologinya garis-garis ini nih, yang full garis-garis itu shell. Jadi kita bikin shell baseline gitu. Itu ada sand nih, tapi sandnya itu bentuknya shelly sand karena ada shellnya, makanya dia RMF-nya juga sama dengan RW gitu kan. Jadi kita anggap aja dia shell, dia garis lurus, baru ada defleksi ke sini, terus ada shell lagi, kita balik lagi ke awal gitu kan. Terus RMF-nya lebih besar 2 kali, ya kita bikin lagi agak besar gitu kan. Nah, nanti balik lagi ke mana? Ke garis awal, ke shell baseline lagi. Kalau ada RMF-nya lebih kecil, kita defleksi ke kanan, baru balik lagi ke area shell baseline. Nah, ini harus dikoreksi, misalnya kita punya RXO-nya berapa, misalnya RXO kita invasinya diameter lubang bor kita itu 5 nih. Gitu, terus langsung kita punya RXO-nya 5 kali RT gitu kan, nanti dapat berapa SP-nya. Nah, ini kegunaannya sama seperti kemarin, dia ada di tag 1. Kalau tag 1 itu lebih untuk mendeteksi dan menentukan lapisan yang poros dan permeabel. Terus menentukan batas-batas lapisan. Mengidentifikasi litologi, terus menghitung resistivity air formasi RW, sama menghitung volume clay atau shell. Karena kan tadi kita harus sama ya, gamare sama si SP ini harus kita koreksi dulu nanti volume clay-nya berapa. Lalu dia bisa litologi kayak tadi ya, kalau menunjukkan litologi dari sifat
kelistrikan, misalnya ini Shell, ini Shelly Sand, ini sand aja, atau ada limestone gitu kan, beda lagi. Kayak tadi ya, dia defleksinya ada, misalnya sama-sama sand tapi ternyata RMF-nya lebih kecil atau lebih besar, berarti kan defleksinya beda gitu. Terus batas-batas lapisan, ya tadi bisa tahu kan kapan dia di shell, kapan dia di sand gitu. Nah ini contohnya, gambarnya teks 1 SP di sini. Nah, ini kita harus bikin shell baseline. Nah, di sini ada resistivity, ada medium, deep, ada shallow, ada shell line. Jadi kita harus bikin ini, anggap ini kalau yang ini adalah shell baseline. Ya, ini shell. Yang ini shell, terus di sini adalah sand baseline. Ini sand. Jadi sama seperti gambarnya, dia lebih mendekati minus ya. Ini kan minus 20. Ini plus 20. Kalau kemarin kan kalau gambarnya di sini, kalau GR itu, nah ini kalau GR, ini 0, ini bisa sampai misalnya dia berapa, 100 atau 500, atau ya kalau biasanya 150 gitu kan. Nah ini juga sama seperti gamma ray, cuma kalau di SP dia bisa di sebelah kanan atau sebelah kirinya si cell baseline gitu. Nah kalau di sini dia lebih ke arah RMF-nya lebih besar daripada RW. Nah kalau ini, jadi ada 1, 2, kalau dari mau atas ya, kalau atas, kalau kita mau ngambil yang kecil-kecil juga bisa. Misalnya kita di sini nomor 1-nya, tuh, saya mau yang ini 1, ini 2. Ini pakai ini aja. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah ini kita bisa nentuin nih. Tapi kita harus bikin dulu sel baseline-nya gitu. Baru kita bisa menentukan dia zonanya mana aja gitu. Atau kalau kalian mau ngitungnya dari sini juga bisa, yang ini 1 gitu kan, karena dia ada defleksi ke kiri ya gitu. Jadi kalau dilihat dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5 zona prospek ya. Maksudnya kita bisa menentukan zona produktifnya dari si SP lock ini, spontaneous potential lock ini. Berarti dari defleksi dari sel baseline kita bisa ngeliat dia ada 5 zona produktif gitu. Namun kan nggak semuanya, kadang perusahaan tuh nanti aja yang kecil-kecil lah. Kita sekarang fokus ke yang zona produktifnya lebih besar. Berarti kita bisa bikin yang ini, yang kita mau apa, produksiin, berarti yang ini semua. Ini kan besar banget ya. Oh berarti ini yang ke 1 gitu kan. Ini yang ke 1 aja. Ini kita tuh 1 gitu. Nah, kelihatan ya gambarnya satunya. Nah, pokoknya ini nomor 1. Ntar, habis itu kita udah selesai perpo di sini gitu kan. Nah ini bisa bertahan berapa lama nih dengan ketebalan segini si cadangannya, terus minyaknya bisa diambil dari sini itu berapa lama. Nah nanti untuk tahap pengembangan misalnya kita mau naik ke atas, ya udah kita naik ke atas gitu. Tapi kita punya basicnya dulu untuk nanti tahap pengembangan ada berapa zona produktifnya gitu. Nah ini yang sampingnya adalah si resistivity-nya. Kelihatan kan kalau dia resistivity-nya, kalau minyak seperti apa, kalau air seperti apa. Terus dulu.
Ini kalau dia besar, tadi apa kalau besar minyak apa air? Kalau resistivity-nya besar. Ada yang mau jawab nggak nih? Kalau resistivity-nya besar dia air apa minyak? Izin menjawab, Bu. Ya, Air, Bu. siapa namanya? Agung Jufri Bandaso, Bu. Agung Jufri. Resistivity-nya besar air atau minyak? Air ya? Atau gimana? Iya, Bu. Ada yang Iya, lain? air. Ada yang lain nggak? Nggak apa nih, kita namanya juga belajar ya kan, nggak apa-apa, mau salah saya juga nggak apa. Ada yang lain nggak? Restu mau jawab nggak Restu? Mau Bu, kalau dia resistivity-nya semakin besar berarti dia itu Bu, setahu saya dia masuknya ke air Bu. Ke air juga. Iya. Ada lagi yang mau bilang lagi, ada yang mau jawab lagi. Ini kan banyak nih, ada 55 orang ya. Kok nggak ada suaranya gitu, cuma beberapa orang doang yang mengungkapkan pendapatnya. Yang lainnya kemana nih? Ntar jangan-jangan tidur lagi. Cuacanya soalnya mendung-mendung gimana nih, di sini aja mendung. Bu, saya ingin menjawab. Ya, siapa namanya? Namanya siapa, Mas? Aryadi, Bu. Oh ya, Adi. Oke, kenapa Adi? Kalau resistivity besar itu cenderung hidrokarbon, Bu. Dalam kasus ini bisa minyak, Bu. Oke, ada dua pendapat ya. Tadi kalau Restu sama Agung air ya. Kalau Aryadi minyak. Nah, tadi kalau resistivity-nya besar, konduktivity-nya kecil apa besar? Pasti apa nih? Resistivity itu sama konduktivity itu hubungannya gimana mereka? Kita ini dulu bukan filosofi ya, dasarnya dulu. Resistivity sama conductivity itu dia sejalan, sejajar, atau dia berbanding terbalik? Ayo yang udah belajar fisika nih. Kalau conductivity sama resistivity, nah, sedangkan air apa? Conductivity-nya besar nggak? Air konduktivitasnya besar Bu. Oke, berarti resistivity-nya Besar juga Bu, soalnya di sini satuannya ohm juga Bu. resistif conductivity bukannya ohm. Bukan ohm dia. Bu, saya mau coba Buktinya jawab. rendah, Bu. Ya, ini yang cewek siapa nih mbaknya? Saya Audrina, Bu. Ya, kenapa Audrina? Resistivity sama conductivity itu berbanding terbalik, Bu. Jadi kalau misalkan tadi yang seperti Arya dikatakan, kalau resistivity-nya tinggi, itu cenderung ke minyak, Bu, hidrokarbon. Dan kalau resistivity-nya rendah, itu lebih ke air, Bu. Ya, benar. Jadi benar ya, tadi makanya kita kalau kayak gini kan jadinya tahu ya, saling belajar gitu kan, saling sharing ilmu gitu. Jadi kenapa kalau resistivity sama conductivity itu berbanding terbalik kan? Rumusnya kan R sama dengan 1/C. Jadi kalau resistivity-nya besar, berarti conductivity-nya kecil. Sedangkan air, dia bersifat menghantarkan arus listrik kan, atau conductivity kan. Dan dia conductivity-nya besar banget, berarti resistivity-nya kecil. Itu. Sedangkan minyak, dia kan conductivity-nya kecil kan, berarti resistivity-nya besar. Karena tadi apa? Spontaneous potential lock ini nggak bisa dipakai makanya dia nggak bisa dipakai di oil based mat, karena dia nggak bisa menghantarkan listrik, ya kan? Conductivity-nya kecil kalau oil based mat itu, makanya semakin resistivity-nya ini kan range-nya dari 0,2 sampai 2000 ya. Nah, ini semakin dia besar atau mendekati batas yang paling besar nih ya. Ini kan 2000 nih. Tapi kalau di sini kan cuma sampai 1 ya. Gitu kan, sampai 10 malah. Cuma sampai 10, nggak sampai ke sini. Biasanya ada yang sampai 2000, ada yang 1000, tergantung dari alatnya. Gitu. Nah, kalau dia semakin mendekati yang kebesar dari 0, sekian gitu skalanya,
Nah itu masuk ke dalam hidrokarbon. Entah itu hidrokarbonnya isinya minyak atau gas. Tapi lebih ke cenderung ke minyak karena dia resistivitinya besar. Nah kalau ini air itu resistivitinya kecil. Gitu. Jadi ini ada maksudnya medium, deep, shallow itu kita punya di resistivity itu ada alatnya banyak gitu kan. Kalau kita mau ngitung di daerah invaded zone kita pakai shallow gitu kan. Kalau kita mau hitung di transition zone kita pakai yang medium alatnya gitu kan. Terus kalau kita mau hitung yang di uninvaded atau tidak terinvasi gitu kan. Nah, itu kita pakai alatnya deep. Deep itu kayak lateral lock deep, terus induction lock deep gitu kan. Jangkauan untuk pengukurannya lebih besar gitu. Terus makanya kalau di sini dilihat dia punya prospek yang paling besar di yang ini ya. Ini. Yang untuk pertama kali dia pasti ngelihat perusahaan kita punya prospek di sini zona hidrokarbonnya yang besar ada di sini. Gitu. Karena dilihat dari sini resistivity-nya juga besar. Tapi kalau dia ada juga nih resistivity-nya sampai ujung nggak ada ujungnya. Kalau ini kan ada ujungnya ya, ini ujungnya gitu kan. Ada juga resistivity-nya sampai mentok, misalnya sampai kayak gini gambarnya, nggak ketahuan ini gambar ujungnya si ini kurvanya. Nah itu bisa menandakan kayak coal bed methane atau shale gas gitu kan. Nah ini karena dia kalau coal bed methane tuh kadang suka nggak terdetek ujungnya tuh saking besarnya gitu. Nah nanti kalau nanti di soal ujian atau apa tentukan zona produktif ya kalian harus bikin shale gas line-nya dulu ini yang sebelah kanan, terus kalian bikin sand line-nya gitu kan. Nanti tentuin baru ada berapa. Kalau ini tadi ada 5 ya. Gitu. Terus kita bisa tahu nih yang mana dulu yang kita mau prospek gitu kan. Nanti kalau ditanya, kalau kalian sebagai engineer, menurut kalian mana yang akan lebih diproduksikan terlebih dahulu. Nah ini nanti kalian bisa kasih saran ke perusahaan. Oh yang ini Pak, kenapa? Oh ini besarnya tebel gitu kan lapisannya. Nah ini juga bagus resistivity-nya gitu. Jadi harus ada analisisnya ya. Mesti hapus dulu ya, dihapus. Nggak langsung otomatis. Nah ini juga sama, kalian sudah belajar dari prinsip stratigrafi ya, bentuk lingkungan pengendapan. Kalau dia aluvial, di river atau di sisi sungai gitu, bentuknya kayak ini, kayak bel, kayak lonceng. Tapi kalau dia di turbin atau di channelnya si sungai, channeling gitu, dia di silinder bentuknya. Nah, kalau dia bentuknya di kuarsa atau di dekat daerah pantai gitu kan, yang jauh dari daratan bentuknya funnel atau kayak corong gitu. Makanya tadi bentuk yang grafik ini tuh bisa menandakan dia lapisan endapannya di mana. Gitu. Ini kalau yang kotak kayak gini dia lebih ke mana turbin ya, kayak turbin itu atau di channeling. Tapi kalau yang bawah nih, yang bentuknya kayak funnel, berarti itu antara daerahnya, daerah sungai atau apa gitu, ntar ada bentuk-bentuknya sendiri. Jadi gambarnya bisa kelihatan. Kalau dia di daerah sungai, tepi sungai, itu bentuknya kayak lonceng. Nah, ini adalah perhitungannya PSA dari SP. Nah, tadi kita udah belajar ada sand line ya. Sand line sama cell gas line. Ini sel. Kita harus gambarin dulu satu ini cell line. Terus kita gambar lagi sand line. Aduh, ininya nggak lurus lagi. Oke ya. Nah, kalau ini sand line. Nah, ini kalau yang ini adalah cell line, ini sand line.
Yang kebalik gambarnya. Kadang suka ada yang kebalik tuh. Udah kadang grogi gitu kan. Kalian tugas akhir aja kadang suka kebalik gitu. Menentukan mana sel line sama sel line. Jadi kalau yang sebelah kiri atau mendekati minus atau mendekati 0 itu adalah sel line. Kalau sebelah kanan yang mendekati batas maksimalnya si log, mau itu GR, mau itu SP, itu pasti sel line. Gitu. Tapi kalau SP nggak bisa kayak gitu juga karena nanti ada pengaruh dari yang kayak tadi ya, RMF-nya lebih besar atau lebih kecil daripada RW. Tapi kalau GR atau gamma ray pasti dia kalau yang dia potensial atau produktif ada sennya, dia pasti lebih cenderung mendekati yang terkecil atau 0. Nah ini ada hitungannya VSH atau volume share-nya. Itu SSP dikurangi SPCL, dikurangi SPSH, dikurangi SPCL. PSH itu adalah volume share, SP itu adalah dialog log readingnya di SP. Misalnya kita mau didik kedalaman 2050, misalnya, ya berarti kita harus tahu nih kayak gini, SP log reading 2050, berarti di sini SP log reading, ya SP. Gitu. Nah, SPSH itu adalah di shell zone. Berarti kalau shell zone adalah yang mendekati send line. Kita harus lihat send line, oh yang paling dekat yang menyentuh garis send line bisa ini atau bisa ini. Ya, makanya harus dibikin dulu sell line-nya. Terus SPCL itu clean zone. Berarti yang mana nih? Oh, kayaknya ini paling besar nih, yang ini. Nih, nah ini SPCL. Ini SPCL. Ya, ini SPSH. Ini SPSH. Jadi kita agak tentuin dulu. Jadi kalau kita mau 2050, ya ini berapa nih? Kan minus 20, 10, 0, atau ini berapa gitu kan dibaginya. Nah ini di sini berapa, terus SPSH ini berapa. Kalau misalnya satunya 20, 10, 0, minus 10, 20 atau berapa, nanti setiap kotak-kotak itu ada skalanya ya. Itu range-nya, nanti tinggal dapat PSH-nya berapa gitu. Jadi kita makanya supaya tahu SPSH sama SPCL kita harus gambar dulu send line sama nah ini menghitung RW dari SP tadi data RMF dari header log, terus hitung temperatur formasi, harga RMF pada temperatur formasi, RMF chart, pada clean fan, bearing zone. Terus kita gambar sel baseline-nya dulu, baru kita baca defleksi kurva SP-nya ya. Terus dari koleksi terhadap SP, kita bisa hitung harga RWE dan hitung harga RW dari chart. Nah untuk fresh water mat gitu, kalau misalnya kita nggak ada nih harga RMF gitu kan di header log kadang nggak ada gitu, kita bisa hitung kalau dia fresh water, berarti RMF sama dengan RM itu resistivity mat dikali 1,065 dikali 10 dikali 9 kali weight-nya. Mat weight-nya berapa pound galon dibagi 13. Nah, kalau kita mau tahu mat cake, resistivity mat cake berapa, tinggal resistivity mat dikali 0,088 dikali 10 kali weight-nya juga, kurang 10,4 dibagi 7,6. Nah, kalau di ACL mat, RMF itu selalu 0,75 dari resistivity mat-nya. Kalau RMC-nya itu 1,5 kali resistivity mat-nya. Jadi kalau kita bisa tahu berapa sih persamaan SP min K log RMFE dibagi RWE. K-nya itu kita bisa dapat dari
60 ditambah tergantung dari derajat Celcius apa derajat Fahrenheit. Kalau dia derajat Fahrenheit 60 tambah 0,133 kali derajat Fahrenheitnya. Kalau nanti ada derajatnya Celcius berarti 65 ditambah 0,24 kali derajat Celciusnya. Nah, ini kita bisa tahu RWE atau RME itu di sini. Nah, kita punya RMF nih di sini ya. RMF kita plot, kita punya suhu berapa? Suhunya misalnya 200 NaCl ya ini. Langsung kita plot dapat RWE-nya atau RMF-nya gitu. Jadi contohnya misal kita punya 0,3. Nah, 0,3 tarik ke atas, kita punya derajat Celciusnya 75. 75 berarti garisnya yang ini ya. Yang agak tebal nih, yang ini. Tapi dia bentuknya kayak gini nih. 75 kan. Nah, ini dari sini kita tarik ke samping. Kita dapat RMF atau RMF-nya itu sekitar 0,2 sekian, 0,24 atau 23 gitu. Ini juga sama, ini miring sama juga kayak tadi juga. Kita punya temperatur berapa? Ya tadi ya, kita punya temperatur berapa? Oh jangan salah, ini di bawah ada derajat Fahrenheit, ada derajat Celcius. Jangan salah ya nentuinnya. Jangan ya, harus teliti gitu. Kita pakainya itu derajat Fahrenheit atau Celcius gitu kan. Nah, kalau kita derajat Fahrenheit ya kita statusnya di sini ya. Nah, ini derajat Fahrenheit, ini statusnya di sini ya. Ingat, derajat Celcius statusnya di sini. Makanya nanti baca soalnya teliti dia derajatnya Fahrenheit atau Celcius. Karena kalau statusnya beda, statusnya aja beda tempatnya ya kan. Gitu. Nanti kita bisa dapat di sini. Kalau misalnya resistivity solution-nya kita punya 0,2. Terus kita punya status. Nah, ini kita tarik dulu nih statusnya ke atas ya kan. Nih, status derajat Celcius lah ya. Ya nggak apa-apa lah, nggak lurus lah ya, nggak apa-apa. Nah, kita punya 0,2. 0,2 itu kalau hitungannya berarti kita harus plot dulu ya sampai 0,2. 0,2 sampai ketemu 100. Nah, ini kan di sini ya. Tapi dia harus ikutin garis lurus, garis yang ikut ke bawah. Berarti kalau kita mau tahu NaCl-nya berapa ppm, berapa pound per million, part per million, nah berarti di sini nanti dapat ppm kita berapa NaCl-nya. Sekitar 12.000 ya, 12.000. Itu caranya. Kalau kita mau tahu berapa sih NaCl kandungan kontennya, itu di situ. Nah, dari 12.000 ini dia tuh dapat grain galnya, grain per galonnya dari 12.000. Berarti ini kan ikutin 12.000 ya, nih 12.000. Berarti dia di sini grain per galonnya berapa nih? Sekitar 500, 600, 700 grain per galon. Itu kalau sampai harus ngitung grain per galonnya pada saat 75 derajat Fahrenheit. Tapi kalau kita cuma sampai berapa dia kandungan NaCl ppm-nya, nah kayak gitu tadi kita plot 0,2 terus baru ikutin garis yang melengkung-melengkungnya itu. Oke. Yang ini sudah selesai. Top screen. Terus ada lagi sebentar ya. Ini ada quick look-nya. Iya belum di share screen. Ini ada quick look-nya. Jadi kita harus ada menentukan log-nya dulu, reservoir, autonomous reservoir, terus hydrocarbon bearing atau water bearing, gas bearing, evaluasi, oil bearing tetap evaluasi.
Nah, ini evaluasinya apa aja? Lokasi reservoir, terus mendetek hidrokarbon, terus kita harus tahu dia oil atau gas. Terus dari evaluasinya porositas, RW, saturasi gitu. Nah, ini kalau ada saturasi, ini N-nya sekian, F-nya dari sini, RW-nya bisa dari mikrolog, LT-nya dari LD, RW-nya dari water katalog, RMF log figure. Jadi kalau hitungan visual yang gamma ray, kemarin kan udah belajar ya, visual gamma ray GR dikurangi GR min dibagi GR max kurangi GR min. Nah, ini GR max yang tadi kita harus kasih tahu ya. Yang ini itu adalah sel apa sel? Yang warna hijau ini dia sel line apa sen line? Sel, Bu. Sel line. Ini sel line. Nah, yang ini Sen line, Bu. sen line. Oke, jangan kebalik ya. Soalnya waktu ada semester berapa tuh, mereka kebalik udah diwat. Tapi udah mereka niat sih sampai digambar-gambarin, sampai diwarnain, tapi ada yang salah gitu menentukan dia sel line atau sen line-nya. Gitu. Jadinya nilainya berkurang walaupun bagus diwarna-warnain gitu kan, tapi ya karena salah ya tetap aja salah gitu. Jadi kalau biasa tadi gamma ray dikurangi gamma ray min dibagi GR max dikurangi gamma ray min lagi. Gamma ray yang ini adalah pembacaan hidung kita. Misalnya kita mau di kedalaman berapa. Nah, ini nanti kalau gamma ray min sama gamma ray max itu satu nilai sama kayak tadi. SPCL, Vincent sama SPSH itu satu nilai. Jadi kalian harus tahu gamma ray min yang mana, gamma ray max yang mana. Harus dikasih ya kayak gini, harus dikasih info. Oh, ini gamma ray max, ini gamma ray min gitu. Jadi nanti di jawabannya di UTS-nya gitu. Udah itu aja sih. Terima kasih. Oh ya, presentasi ya. Mau kelompok siapa dulu nih? Ya, nggak lama-lama.